Munculnya pandemi COVID-19 menjadi sebuah permasalahan global dan menjadi sumber ketakutan bagi kita semua. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Hingga kini, pandemi COVID-19 sudah tersebar hampir di seluruh dunia. Kasus orang yang terkena COVID-19 pun terus bertambah seiring berjalannya waktu. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Jika ingin keluar rumah atau beraktivitas di luar ruangan pun, kita diwajibkan untuk memakai masker. Dampak lain dari COVID-19 juga terdapat pada bidang pendidikan, di mana sekolah ditutup dan para siswa diharuskan melakukan pembelajaran dari rumah. Selain itu, banyak juga para pemilik usaha yang terpaksa untuk menutup tokonya karena penghasilan mereka berkurang, sehingga kekurangan modal untuk meneruskan usaha. COVID-19 juga berdampak di bidang sosial. Selama pandemi, kita dipaksa untuk selalu berada di rumah. Jelas sekali jika masyarakat kurang berinteraksi dengan orang lain. Selama di rumah, tak sedikit di antara masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk menghabiskan waktu di rumah dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Namun, tak sedikit pula yang justru memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Yang paling marak terjadi adalah cyberbullying. Pelaku tak menyadari bahwa yang dia lakukan telah menyakiti dan merugikan orang lain. Tak jarang orang-orang korban cyberbullying ini merasa tak percaya diri, bahkan tak sedikit yang kesehatan mentalnya terganggu. Bisa dibilang semenjak adanya COVID-19 ini menimbulkan perubahan-perubahan yang justru merugikan kita semua, di mana kita harus cepat beradaptasi demi bisa bertahan dengan keadaan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan baru pun kita lakukan demi terhindar dari penularan COVID-19. Jadi, yuk cari tahu kebiasaan apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Pertama, mencuci tangan dengan sabun lebih sering dari biasanya. Jangan sembarangan menyentuh mata, hidung, maupun mulut sebelum cuci tangan. Memakai masker jika ingin beraktivitas di luar ruangan. Dan menjaga jarak dari orang lain. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna meningkatkan imun kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penularan COVID-19. Dari banyaknya dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang sudah disinggung di awal, tak jarang hal tersebut menimbulkan perpecahan atau konflik. Ketika sumber penyangga ekonomi masyarakat menghadapi masalah, maka perebutan akses dan penguasaan sangat mungkin terjadi. Saat itulah konflik sosial akan terjadi. Maka dari itu, dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diharapkan menjadi landasan perjuangan pemerintah dan masyarakat untuk memperkokoh persatuan negara Republik Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi seperti ini, rasa persatuan dapat menciptakan dukungan sosial antar warga negara tanpa melihat perbedaan yang ada. Dengan rasa persatuan antar masyarakatnya, diyakini kita bisa bersama-sama untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Saling gotong royong atau saling membantu antar sesama sangatlah dibutuhkan. Dengan begitu, bagi orang-orang yang sedang kesulitan bisa berkurang sedikit bebannya dan bisa menghasilkan keuntungan bersama. Dan marilah kita semua berharap agar pandemi ini segera usai sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi seperti dulu kala.